Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 2 November 2021, ya, kita belajar kembali secara online untuk kelas 5. Nah, sekarang kita belajar mapel tematik, ya. Mapel tematik, kita sudah masuk tema kelima, ya, tema terakhir. Karena PAS-nya tinggal 1 bulan lagi. Nah, tema kelima tentang ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat peta pikiran dari sebuah teks bacaan dan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang diikuti ya dengan baik. Membuat peta pikiran dari sebuah teks bacaan non-fiksi. Nah, teks non-fiksi adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi-informasi pengetahuan, informasi berita yang faktual yang terjadi di sekitar kita. Jadi non-fiksi lawan dari teks fiksi. Kalau teks fiksi itu adalah teks khayalan, ya, teks yang imajinasi. Nah, teks fiksi contohnya seperti dongeng, cerita-cerita, legenda, dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang faktual, yang terjadi di sekitar kita, nyata. Itu teks non-fiksi. Langkah-langkah dalam membuat peta pikiran dari sebuah teks non-fiksi. Yang pertama adalah kita membaca teks tersebut secara keseluruhan. Jadi antum jangan malas untuk membaca sebuah teks, ya. Jadi bacalah dari awal sampai akhir teks itu. Yang kedua, menentukan gagasan pokok atau ide pokok setiap paragraf. Setelah antum membaca keseluruhan, baru setiap paragraf antum telaah, antum perhatikan. Ide pokoknya di mana? Di awal paragraf atau di akhir paragraf? Yang ketiga, baru setelah ide pokok ketemu, antum menentukan informasi-informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, jadi setiap paragraf itu pasti ada informasi baru. Ada informasi yang penting yang antum dapatkan. Nah, itu antum tulis. Nah, yang keempat, baru antum membuat peta pikiran sebuah teks atau sebuah bacaan. Nah, sekarang kita berlatih ya, berlatih untuk membuat peta pikiran. Nah, dampak perubahan iklim. Ini ada sebuah teks bacaan, judulnya adalah dampak perubahan iklim. Oke, kita lihat yang pertama teks bacaan ini terdiri dari berapa paragraf. Nah, ini gampang ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Sudah ditandai dengan awal paragraf itu menjorok ya, menjorok masuk. Nah, itu ada 4 paragraf. Nah, sekarang kita perhatikan setiap paragraf dan kita tentukan ya ide pokoknya. Pada paragraf pertama, perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek. Aspek tersebut terjadi pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan,
lahan pertanian, dan ekosistem wilayah pesisir. Oke. Nah, sekarang ide pokoknya berada di awal atau di akhir? Ya, betul ya, berada di awal. Kalimat utamanya di awal paragraf, yaitu kalimat pertama. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Nah, ini perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Ini paragraf ke-1. Sekarang paragraf kedua. Kita lihat. Mulai perubahan iklim mengakibatkan pemanasan global. Itu ya. Mulai itu paragraf kedua. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer. Akibatnya akan meningkatkan curah hujan. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Curah hujan yang terlalu tinggi juga akan dimungkinkan air untuk langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan manusia. Nah, paragraf kedua, ide pokoknya di awal atau di akhir? Betul, di awal. Perubahan iklim mengakibatkan pemanasan global. Nah, kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan ya akibat pemanasan global itu apa saja, dampaknya. Nah, itu. Oke. Jadi ide pokok paragraf kedua adalah pemanasan global akibat perubahan iklim. Nah, kok beda kalimatnya dengan paragraf ini ya? Kalau di paragrafnya kalimat pertama perubahan iklim mengakibatkan pemanasan global. Nah, itu boleh kayak gitu ide pokok, boleh diubah lebih pendek. Nah, kalau Pak Mizan di paragraf kedua ini diubah ya kalimatnya. Pemanasan global akibat perubahan iklim. Sama saja. Enggak diubah juga boleh, diubah dengan maksud yang sama juga boleh. Yang paragraf ketiga dimulai dari perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain. Kita teruskan ya. Perubahan habitat akan menyebabkan punahnya berbagai spesies, baik binatang maupun tanaman. Punahnya berbagai spesies ini akan berdampak lebih besar lagi terhadap ekosistem dan rantai makanan. Nah, ide pokoknya berada di awal atau di akhir? Oke, betul. Kalimat utama ya, itu di awal atau di akhir? Di awal. Ya, di awal. Perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat. Sampai situ boleh. Ya, jadi nggak terlalu panjang sampai berbagai organisme lain itu boleh nggak panjang-panjang sampai habitat. Nah, kalau Pak Mizan tak ubah kalimatnya. Pak Mizan mengubah kalimatnya. Perubahan habitat akibat perubahan iklim. Nah, ini bukan alami ya. Ini iklim ini. Boleh diubah kalimatnya lebih pendek asalkan maksudnya sama. Nah, paragraf keempat. Tuh, perubahan iklim berpengaruh terhadap tersedianya udara bersih dan oksigen. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak perubahan iklim. Sebagai paru-paru bumi, hutan merupakan produsen oksigen. Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, pada paragraf keempat, kalimat utamanya ada di mana? Di awal atau di akhir paragraf? Ya, di awal lagi ya. Jadi ini teksnya ini, ya setiap paragraf kalimat utamanya di awal semua. Nah, berarti yang paragraf keempat, kalimat utamanya perubahan iklim berpengaruh terhadap tersedianya udara bersih dan oksigen. Nah, ini jadi ide pokok. Boleh
kalimatnya sama, boleh kalimatnya diubah asalkan maksudnya sama. Nah, di sini Pak Mizan tidak mengubah ya, tidak mengubah, hanya memperpendek saja. Pengaruh perubahan iklim terhadap udara bersih dan oksigen gitu saja. Ya. Mau tetap sama dengan kalimat utama boleh. Nah, ini ide pokok paragraf 1 sampai paragraf yang keempat. Nah, jadi ide pokok itu ditandai dengan apa? Kalimat utama, ya. Di kalimat utama itu adalah ide pokok, ada ide pokoknya. Nah, letaknya di mana kalimat utama itu? Kalimat utama letaknya bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua adalah menentukan informasi-informasi penting setiap paragraf. Nah, sekarang kita ke paragraf yang pertama. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Ini adalah kalimat utama atau ide pokoknya. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek. Nah, berarti Pak Mizan dari kalimat ini menuliskan kenaikan suhu bumi menyebabkan perubahan iklim. Ya. Itu ya, coba lihat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tapi juga mengubah sistem iklim. Nah, berarti kenaikan suhu bumi mengubah iklim. Nah, ini. Itu informasi pertama. Informasi yang kedua, aspek tersebut terjadi pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Ya, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem wilayah pesisir. Ada dua informasi ini. Aspek kehidupan masyarakat yang dipengaruhi iklim itu apa saja? Kan begitu. What? Apa saja aspek kehidupan masyarakat yang dipengaruhi iklim? Nah, ini disebutkan kualitas dan kuantitas air, kesehatan, hutan, lahan pertanian, dan ekosistem pesisir. Selanjutnya di paragraf kedua, kita mencari informasi penting di paragraf kedua. Perubahan iklim mengakibatkan pemanasan global. Nah, ini adalah kalimat utamanya atau ide pokoknya. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer. Ini informasi ya. Nah, iya. Nah, Pak Mizan menuliskan begini, jumlah air pada atmosfer meningkat. Boleh. Boleh juga sama dengan kalimat yang ada di teks ya. Boleh. Yang penting maksudnya sama. Akibatnya akan meningkatkan curah hujan. Jadi curah hujan meningkat, hasilnya kualitas air turun. Yang mana terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Ini dua kalimat tak gabung jadi satu informasi. Curah hujan meningkat, hasilnya kualitas air turun. Curah hujan yang terlalu tinggi juga akan dimungkinkan air untuk langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan manusia. Curah hujan yang tinggi sedikit tersimpan sebagai sumber air bersih. Itu kan informasinya. Nah, jadi untuk menuliskan informasi dari sebuah paragraf, itu antum bisa meringkas kalimat dalam paragraf itu. Ya. Nah, kuncinya untuk menemukan informasi penting, antum menggunakan 5W1H. Apa? Mengapa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, gitu ya. Baru cari jawabannya di
teks, dituliskan kesimpulan-kesimpulannya. Nggak usah panjang-panjang kalimatnya. Nah, ini contoh. Nah, akhirnya kalau sudah menentukan ide pokok setiap paragraf, kemudian menemukan informasi penting setiap paragraf, nah kita buat peta pikiran. Ya, peta pikiran teks dampak perubahan iklim tersebut. Nah, ini yang dibuat Pak Mizan peta pikirannya hanya 2 paragraf ya, hanya 2 paragraf. Nah, sebagai contoh saja. Nah, ini kita tulis yang sebelah kiri ini adalah ide pokok, yang sebelah kanan kotak kuning adalah informasi pentingnya. Nah, nanti antum membuat peta pikirannya seperti ini. Paragraf 1, ide pokoknya perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Nah, setelah itu informasi pentingnya apa? 1, kenaikan suhu bumi menyebabkan perubahan iklim. Aspek kehidupan masyarakat yang dipengaruhi iklim, kualitas dan kuantitas air, kesehatan, hutan, dan pertanian, dan ekosistem pesisir. Ada 2 ya. Nah, paragraf kedua, ide pokoknya pemanasan global akibat perubahan iklim. Informasi pentingnya 1, jumlah air pada atmosfer meningkat. Jadi pemanasan global itu jumlah air pada atmosfer meningkat. Yang kedua, curah hujan meningkat. Hasilnya kualitas air turun. Yang ketiga, curah hujan tinggi sedikit tersimpan sebagai sumber air bersih. Nah, ini contoh peta pikiran teks yang berjudul dampak perubahan iklim. Semoga bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kita tadi berbicara tentang iklim, tentu kaitannya dengan ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ada terjadi interaksi timbal balik ya, antar komponen biotik dengan komponen biotik, dan juga antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah interaksi timbal balik dalam hal makan dan dimakan. Jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Dari satu jaring-jaring makanan itu ada lebih dari 1 rantai makanan. Ya, tidak mungkin 1. Ada berapa rantai makanan yang ada dalam gambar jaring-jaring makanan di samping. Nah, gambar ini, ya, ini ada berapa rantai makanan? Nah, coba kita list ya. Nomor 1, rantai makanan yang pertama, tumbuhan dimakan kambing. Kambing dimakan serigala. Serigala dimakan singa. Itu yang pertama. Rantai makanan yang kedua, tumbuhan dimakan kelinci. Kelinci dimakan serigala. Serigala dimakan singa. Rantai makanan yang ketiga, tumbuhan dimakan kelinci. Kelinci dimakan kucing hutan. Kucing hutan dimakan serigala. Serigala dimakan singa. Yang keempat, tumbuhan dimakan kelinci. Kelinci dimakan kucing hutan. Kucing hutan dimakan singa. Nah, itu sudah 4 ya. Sekarang yang kelima, tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan kucing hutan. Kucing hutan dimakan singa. Yang keenam, tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan burung hantu. Burung hantu dimakan kucing hutan. Kucing hutan dimakan singa. Yang ketujuh, tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan burung hantu. Burung hantu dimakan ular. Ular dimakan kucing hutan. Kucing hutan dimakan singa. Yang kedelapan, tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan burung hantu. Burung hantu dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang dimakan singa. Nah, sudah selesai. Ada 8 rantai makanan.
Ya, gambar ini, jaring-jaring makanan ini ada 8 rantai makanan, ya. Nah, itu ya. Antum bisa yang nanti nyebutkan ada berapa rantai makanan, terus sebutkan apa saja, kan itu ya. Nah, tidak hanya menyebutkan jumlah, tapi bisa menyebutkan rantai makanannya. Yang pertama apa dimakan apa, yang kedua apa dimakan apa, dan seterusnya. Itu ya. Nah, tentukan ada berapa rantai makanan dalam gambar berikut ini. Sebutkan. Nah, ini ekosistem laut ini ya, ekosistem laut. Nah, itu ada ikan-ikan ya. Nah, ini latihan ini, antum yang menentukan ada berapa jumlah rantai makanan dalam gambar jaring-jaring makanan ini. Terus sebutkan ya. Nanti antum kerjakan. Oke, itu yang bisa kita ulas pada hari ini tentang membuat peta pikiran teks non-fiksi dan kita memahami, mempelajari jaring-jaring makanan. Demikian yang bisa kita ulas pada pelajaran tematik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.